Apakah sekarang matahari benar-benar sudah terbit dari barat? Kalau dari bahasa Yasan, jawaban Bapak sudah. Kenapa sudah? Orang sekarang cara pandangnya sudah tidak ke timur lagi. Sama lihat sekarang, cara pandang kita itu tidak ke timur. Artinya ke timur kan ke tauhid, ke toto kromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Seperti hari-hari kemarin, bagi teman-teman yang rela dan ikhlas nonton channel kami ucapkan selamat datang kembali. Dan bagi saudara-saudara atau teman-teman yang saat ini dalam keadaan susah atau dalam keadaan sulit, semoga dimudahkan oleh Allah. Ketika saat ini dalam keadaan gak enak badan, apalagi sakit, semoga berangsur-angsur penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Tema malam ini yaitu tentang akhir zaman, kan gitu tuh. Akhir zaman mengutip pada suatu sosok yang telah ditunggu-tunggu banyak, ibaratnya dari dulu sampai hari ini. Banyak orang menunggu tokoh yang kita impikan, yaitu Imamul Mahdi, atau dalam bahasa Jawanya Satrio Piningit. Kapan kemunculan beliau dan apa yang harus kita persiapkan, kan gitu. Alangkah baiknya lah sebelum kita cerita akhir zaman, kita cerita dulu tentang, kita akan bercerita tentang awal penciptaan manusia. Kita bahas sajalah mulai Nabi Adam. Ya jauh sebelum Nabi Adam, Allah juga pernah menciptakan makhluk, tapi itu nanti pembahasannya belakangan. Makhluknya berbentuk apa, bagaimana nanti belakangan. Kita bahas saja masalah Adam, masalah tuntunan atau masalah kalamullah, masalah dawuh pangeran untuk ciptaannya, kan gitu. Di dalam tuntunan Allah yang ada di muka bumi ini, terlepas dari ketauhidan apa yang dianut nabi-nabi kita di zamannya, kan gitu tuh. Allah sebelum menciptakan kitab suci, Allah menurunkan suhuf. Suhuf yang dikenal dengan suhuf Ibrahim wa Musa. Padahal suhuf kan, suhuf ada yang berpendapat ada suhuf sekitar 100. Ada juga berpendapat suhuf 110. Yang rinciannya satu, suhuf itu 10 diturunkan kepada Nabi Adam, 50 kepada Nabi Moses, anak Nabi Adam, 30 kepada Nabi Idris, berapa sudah itu? 90. 10 kepada Nabi Musa dan 10 kepada Nabi Ibrahim. Itu apa artinya suhuf ini? Suhuf adalah berupa tuntunan untuk menjalankan kehidupan dan bertauhid dalam menyembah ke ilahi, kan gitu. Dari sekitar 110 suhuf yang terbanyak kan diterima Nabi Moses. Bahkan orang Jawa konon menganggapnya Nabi Moses adalah Sang Hyang Sismoyo yang ada di Pulau Jawa. Konon ada yang menganggapnya gitu. Entah kebenarannya, nanti ada pengkajiannya lagi. Tapi dari bukti-bukti yang kita lihat, tatanan kehidupan atau unggah-ungguh orang Jawa, agama orang Jawa sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad masuk, sudah tinggi. Ini ya, ketauhidannya sudah tinggi. Orang Jawa zaman dahulu sudah beragama. Insya Allah yang membawakan Sang Hyang Sismoyo atau Nabi Moses ini, soalnya beliau membawa suhuf atau tuntunan hidup yang paling banyak, kan gitu toh. Nabi Adam dapat 10, tuntunan hidup itu macam-macam. Ya ibarat ya kayak paunen-unen lah, ojo nyolong atau sembala Allah, kan gitu. Dalam ini ibaratnya suhuf kan dalam masanya yang terdahulu, kan gitu tadi. Setelah itu, setelah suhuf, dawuh Gusti Allah lagi, Allah menurunkan kitab suci. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa, yang kedua Zabur kepada Nabi Allah Daud, yang ketiga adalah Injil kepada Nabi Allah Isa, kan gitu. Dan yang terakhir sebagai penutup atau disempurnakan dalam Al-Quran, kan gitu. Jadi dari Taurat itu yang dianut oleh orang Yahudi, dan Zabur Yahudi juga,
Injil, Nasrani, dan Al-Quran. Al-Quran. Lah kenapa kok masih ada kitab-kitab suci ini ada Al-Quran? Al-Quran adalah penyempurnaan dari seluruh kalamullah, seluruh dawuh-dawuh pangeran berupa berarti yang berupa suhuf atau berupa kitab suci. Kitab suci pertama yang diterima di Gunung Sinai. Yang kedua seperti yang Nabi Daud berupa puji-pujian kan, puji-pujian ibaratnya. Daud itu terkenal ketika beliau menjuaja Zabur atau orang-orang Yahudi bilangnya kan Mazmur kan, itu suaranya sangat merdu gitu tuh. Dan Nabi Isa, kenapa Nabi setelah Nabi Isa masih ada Muhammad? Nabi Isa ini belum selesai beliau menyampaikan risalahnya. Jadi Injil itu mulai bab awal sampai akhir belum ada penutupnya, lain dengan Quran. Makanya dijelaskan oleh Nabi kita, nanti Isa akan turun lagi ke bumi untuk membunuh Dajjal, dan ya tujuannya satu, menyempurnakan kitab sucinya. Ini kan masih tanggungan ibaratnya gitu. Meskipun Al-Quran sudah ada, tanggung jawabnya kan belum selesai. Itu dari yang Bapak ngaji gitu. Dari semua penjelasan Bapak ini tentang tuntunan-tuntunan Allah, waktu itu agama-agama, tapi sebenarnya seluruh agama itu dari Allah. Kan gitu tuh. Entah namanya apalah, orang bilangnya ini terserah. Yahudi dari Allah, meskipun nggak sempurna. Nasrani dari Allah, meskipun nggak sempurna. Kemungkinan Hindu Buddha itu juga dari suhuf. Nah, yang Bapak yakini, gitu loh, dari suhuf sumbernya. Jadi ada, ini kita langsung ke konsep, ke ini ya, ke pokok permasalahannya. Kita bahas tentang hadis Kanjeng Nabi tentang akhir zaman. Ya, udah lengkap kan, mulai kita bahas, entah itu singkat, nanti pembahasan yang detail kepada lagi lah. Mulai dari suhuf, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sekarang kita ini hadis. Tuntunan orang Islam kan ada Quran, ada hadis kan gitu. Silakan, tadi ada kata siapa? Sampai bocor. Yeah. Ada sebuah hadis yang artinya kayak gini. Dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum melihat 10 tanda. Lalu ia menyebutkan antara lain awan tebal, keluarnya Dajjal, keluarnya hewan melata, matahari terbit dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Isa bin Maryam, 3 kali gempa, yaitu di ufuk timur, ufuk barat, dan di kawasan Arab, dan api keluar dari lembab Aden yang menggiring manusia. Api itu di malam hari bersama mereka dimanapun mereka tidur, dan istirahat di siang hari dimanapun mereka beristirahat. Hadis riwayat Ahmad. Itu hadis Kanjeng Nabi kan, yang menceritakan tentang hari akhir. Kan ada hari kiamat sebelum ini. Jadi sebelum kiamat kan jelas Al-Mahdi kan turun dulu kan gitu. Jadi dari apa yang sampai uraikan tadi dari hadis Kanjeng Nabi kemarin, Ya'juj Ma'juj sudah kita uraikan kan. Dajjal belum, nanti berurutan. Khorqat sudah kita uraikan. Jadi kita bahas ini aja yo, yang lebih spesifik. Nanti kalau pembahasan total nanti nggak selesai-selesai kan. Kita bahas yang matahari terbit dari barat aja lah. Kenapa bolak-balik Bapak ngomong kalau zaman ini sudah zaman akhir, buktinya apa? Dawuh Kanjeng Nabi sudah terbukti apa belum kan gitu. Kalau Ya'juj Ma'juj sudah ada, Khorqat sudah ada, Dajjal pun sudah ada, nanti kita terjemahkan. Sudah ada, bukannya nggak ada, sudah ada. Nah sekarang matahari terbit dari barat sudah ada apa belum kan gitu loh. Sudah terjadi apa belum gitu. Ingat dawuh Kanjeng Nabi kita ketika beliau bercerita tentang zaman akhir adalah bahasa tamsil yang harus ditakwilkan. Nggak asal kita terjemahkan secara saklek. Dajjal ya kita gambarkan matanya satu. Ya'juj Ma'juj kita gambarkan makhluk yang dulu musuhnya Zulkarnain. Kalaupun ada yang menggambarkan seperti itu ya silakan. Tapi Bapak pernah ngaji, ada penggambaran lain kan gitu. Jadi bahasa tamsilnya Nabi Muhammad yang ditafsirkan oleh guru Bapak. Contoh satu aja lah tentang matahari terbit dari barat.
Matahari terbit dari barat sebenarnya gini, Din. Nggak di hadis ini aja. Di Quran, kalau nggak salah surat apa, Bapak juga lupa, Allah juga pernah menjelaskan tentang matahari terbit dari barat. Nanti ketika kiamat matahari akan terbit dari barat. Kalau penjelasan Allah yang jelas itu Lukas. Gini, matahari terbit dari barat, kemungkinan suatu saat ketika menjelang kiamat, iya jawabannya. Coba kita gambarkan dari ilmu geografi. Ketika bumi berputar sesuai jarum jam, dia berputar. Ketika dia berputar pada porosnya, berputar kan terus berputar. Maka di saat putarannya itu selalu ke kanan ibaratnya, matahari tetap terbit dari timur kan gitu. Ketika matahari terbit dari timur, mau terbit ke barat kan caranya gimana? Bumi kan harus berhenti dulu kan. Iya toh? Berhenti sejenak, entah itu berapa detik, entah itu 1 menit, 1 detik, entah 1 hari, kita kan nggak tahu nanti itu penjelasan di Quran kan. Ketika bumi itu berhenti saat itu, tetap kiamat. Ketika bumi itu berhenti, tentunya gravitasi kan hilang. Sampai bayangkan gravitasi hilang, gunung melayang seperti kapas, ya benar. Nanti suatu saat benar-benar terjadi, kemungkinan besar terjadi. Kalau Allah menjelaskan semacam itu. Terus balik ke barat, ada makhluk enggak? Ya insya Allah sudah enggak ada. Ketika matahari terbit dari barat, makhluk sudah enggak ada. Apalagi kita mau tobat gimana orang, ya benar sih, ibaratnya kan nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat dalam ayat itu. Soalnya matahari sudah terbit dari barat, orang sudah mati kok mau tobat gimana? Ketika gravitasi itu berhenti, gravitasi bumi itu berhenti sejenak, semua terbang, rumah terbang, orang terbang. Cuman bayangkan sendiri ya, ngerinya gunung terbang meletus saat itu juga. Itu kamu terjadi insya Allah masih lama, itu kiamat. Dan tobat nggak diterima, ya nggak diterima orangnya sudah mati kok. Yang kita bahas tentang matahari terbit dari barat adalah tamsil Nabi Muhammad sebelum Imam Mahdi keluar, yang kita bahas kan gitu. Bukan yang kita bahas matahari terbit dari barat ketika kiamat. Nah, jadi contoh ya, Ya'juj Ma'juj itu kemarin yang kita bahas itu dari masa lalu, makhluknya ada, terus sekarang perbuatannya sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi. Nah sekarang Kanjeng Nabi membahas masalah matahari terbit dari barat waktu itu sesuai dengan Quran yang nanti. Jadi ditarik lah, Din. Yang lama ditarik ke sekarang. Ini waktunya kan sekarang. Yang sebelum terjadi yang besok ditarik ke hari ini. Apakah sekarang matahari benar-benar sudah terbit dari barat? Kalau dari bahasa kiasan. Jawaban Bapak sudah. Kenapa sudah? Orang sekarang cara pandangnya sudah nggak ke timur lagi. Sama lihat sekarang. Cara pandang kita itu nggak ke timur. Artinya ke timur kan ke tauhid, ke tata kromo. Sekarang orang cara pandangnya ke barat. Ke negara-negara barat. Produk-produk barat sekarang. Lirikan orang. Obsesi atau kiblat dari barat. Kiblat artinya kan dulu kiblat kan ke Mekah sana kan ya. Ke Masjidil Haram, ke Mekah kan. Sekarang kiblat. Meskipun kita sholatnya kan menghadap ke barat, tapi orientasi dunia kita dalam sholat kita berpikirkan ke barat. Kita mikir uang, mikir dolar. Dolar kan sistem dari barat. Teknologi semua dari barat. Yang kita pakai, bahkan pakaian dari barat. Gaya hidup dari barat. Coba sampai cari lagi. Gaya hidup, pakaian. Apa lagi? Bahkan saham perputaran bursa efek dimulai dari barat sana, dari Amerika sana. Kita mengacu pada bursa efek sana. Contoh bursa efek kita, kalau ada orang main falas atau main saham, Bapak nggak ngerti tapi kiblatnya tetap di sana. Orientasi tetap dari barat, dari Yahudi. Orang memandang kesuksesan, suksesnya kita sekarang hari ini, kamu dikatakan sukses atau enggak kan? Kiblatnya barat, cara pandang dari barat. Jadi Papa dianggap sukses karena Papa punya uang banyak, punya dolar banyak, punya kekayaan yang banyak. Sedangkan kekayaan, orang yang rakus dalam kekayaan itu adalah orang barat. Orang muslim kan nggak boleh gitu harusnya. Kalau kiblat kita tetap di timur, kita tetap mengacu ke ketauhidan Kanjeng Nabi, kita nggak mungkin berpikirnya gitu. Hari ini saya melihat orang yang nggak punya uang, meskipun tauhidnya tinggi, atau kepribadiannya dia tinggi, dia tahu nggak unggul, dia tahu sopan santun, dia diremehkan orang kan hari ini. Iya,
Orang yang punya uang banyak, yang punya mobil mewah, punya pesawat, itu dari mana? Dari barat semua. Jadi acuan, jadi kiblat. Aku pengen seperti orang itu, aku pengen seperti orang itu. Hari ini kan gitu. Jadi dalam ngaji Bapak yang dibahas guru Bapak kemarin, jawabannya matahari terbit dari barat, apakah sudah waktunya saat ini? Jawabannya sudah. Orang-orang Indonesia, orang-orang Arab sana, wah, apalagi orang Arab, sudah mengacu ke barat, apalagi orang Arab. Yang jadi kiblat, jadi panutan itu mesti Amerika. Orang Arab, orang Libanon, orang Mesir, orang mana Syria, Uni Emirat Arab. Itu yang penjelasan Nabi Muhammad jelaskan seperti sekarang ini. Jadi semuanya sudah terjadi. Jadi dari kesimpulannya, kalau sudah terjadi semua, berarti dalam waktu dekat, nanti kita bahas selama masalah dapatul arb tadi kan, hewan melata, Imam Mahdi akan dikeluarkan. Ya udah ya, itu ngaji Bapak. Jadi untuk kurang lebihnya, manusianya tempatnya salah dan kebenaran hakiki punya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.